gaji seorang network engineer pemula itu biasanya ada di kisaran Halo Networkers, pada video kali ini saya akan membagikan informasi mengenai network engineer dan lebih spesifik ke berapa sih gaji seorang network engineer di Indonesia ini. Nah, Networkers, sebelum kita lanjut ke video kita kali ini, bagi teman-teman semua yang merasa bahwa video kali ini bermanfaat bagi teman-teman, silahkan tekan tombol like dan share video kali ini. Dan apabila teman-teman merasa bahwa konten-konten di channel kami ini bermanfaat, teman-teman bisa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman semua bisa mendapatkan update-update terbaru mengenai video-video pada channel Suhu TV ini. Nah, Networkers, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit tips mengenai network engineer, lingkup pekerjaannya, kemudian berapa sih gaji seorang network engineer di Indonesia saat ini gitu. Namun sebelum kita lanjut ke berapa gaji network engineer dan ruang lingkup pekerjaan seorang network engineer itu seperti apa, alangkah baiknya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nah, Networkers, jadi perkenalkan, nama saya Guru Marindra Pratama, basic saya adalah S1 Teknik Informatika atau untuk penjurusannya lebih ke jaringan komputer. Kemudian untuk keahlian saya memiliki beberapa keahlian di bidang networking seperti Cisco, Mikrotik, Juniper, dan juga untuk data center saya memiliki sertifikat untuk data center profesional dan juga sebagai trainer fiber optik. Nah, teman-teman, kita lanjut nih. Jadi apa sih network engineer itu? Network engineers itu merupakan profesi di bidang jaringan yang memiliki tugas untuk menjaga keharmonisan antara perangkat keras dan juga perangkat lunak suatu instansi. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Seorang network engineer itu harus bisa untuk menjaga keselarasan antara sistem operasi dan juga aplikasi yang berjalan pada instansi tersebut yang menggunakan resource dari perangkat keras jaringan instansi tersebut. Nah, teman-teman, jadi alasan saya memilih menjadi network engineer itu lebih ke hobi sebenarnya, teman-teman ya. Jadi saya sudah senang dengan network engineer itu mulai saya duduk di kelas 2 SMP. Saya sudah belajar atau sudah memiliki beberapa pekerjaan terkait networking seperti pemasangan wireless, kemudian optimalisasi server, dan juga hal-hal yang bersinggungan dengan dunia komputer atau dunia jaringan komputer. Jadi yang merupakan alasan utama saya sekarang memilih menjadi network engineer adalah karena hobi dan juga didukung oleh pengalaman saya semenjak masih duduk di bangku sekolahan. Nah, Networkers, jadi pekerjaan seorang network engineer itu cukup simple. Seorang network engineer itu cuma dituntut untuk bisa memaksimalkan kemampuan atau resource yang dimiliki oleh perangkat jaringan pada suatu instansi. Jadi misalnya di suatu tempat nih ada beberapa perangkat jaringan seperti server, router, switch, dan juga masih banyak lagi. Nah, tugas kalian sebagai seorang network engineer adalah menjaga supaya perangkat-perangkat tersebut dapat bekerja dengan maksimal dalam mendukung suatu aplikasi yang berjalan pada instansi tersebut, teman-teman. Jadi itu ya untuk pekerjaan seorang network engineer. Nah, Networkers, untuk masa depan seorang network engineer sendiri di Indonesia, saya rasa masa depannya cukup cerah. Kenapa? Karena di Indonesia itu tidak semena-mena memplot atau membatasi ruang gerak dari profesi network engineer. Contohnya gini, teman-teman, untuk seorang network engineer itu tidak dibatasi kalian harus menguasai satu brand atau kalian harus fokus di satu brand ternama yang ada di Indonesia. Jadi tidak seperti itu, teman-teman. Untuk seorang network engineers di Indonesia itu kalian bebas memilih, kalian mau bermain dengan brand Juniper, kemudian dengan brand Mikrotik, dengan brand Cisco, dan masih banyak lagi brand-brand di Indonesia yang
khususnya untuk network engineering teman-teman. Teman-teman semua bebas memilih kalian mau jadi network engineer untuk brand apa. Jadi kenapa saya bilang di Indonesia itu masa depannya cerah untuk seorang network engineer, karena sangat fleksibel teman-teman. Nah teman-teman, kita sekarang ngomongin berapa sih gaji seorang network engineer. Jadi kalau menurut pengalaman saya ya, jadi ini based on pengalaman saya sebagai seorang network engineer, untuk network engineer sendiri itu diklasifikasikan menjadi 3 jenis teman-teman. Jadi ada network engineer yang pemula atau basic, atau bisa dibilang level paling bawahnya seorang network engineer. Kemudian ada level berikutnya yaitu level profesional, dan juga ada level expert atau level yang paling tinggi dari seorang network engineer teman-teman. Nah untuk level pemula kita bahas gajinya. Kalau berdasarkan pengalaman saya, untuk gaji seorang network engineer pemula itu biasanya ada di kisaran 2 kali dari UMR tempat teman-teman akan melamar pekerjaan. Jadi teman-teman bisa bayangin sendiri nih, ketika kalian ingin melamar suatu pekerjaan, mengambil bagian network engineer, teman-teman bisa cek dulu UMR di sana berapa, kemudian untuk range salary kalian itu akan ada di angka 2 kali dari UMR tempat teman-teman akan melamar. Nah, yang berikutnya adalah level profesional. Nih, untuk level profesional ini biasanya memiliki kriteria khusus. Jadi teman-teman harus punya sertifikasi dulu nih. Misalnya saya yang sekarang aktif kan sertifikasi saya ada CCNP dari Cisco, yaitu Cisco Certified Network Professional. Kemudian ada CDCP untuk Certified Data Center Professional. Dan ya pokoknya kurang lebih seperti itu. Kalau di Mikrotik yang saya punya itu adalah Mikrotik di level Routing Engineer, atau biasanya kalau disingkat itu MTCRE ya teman-teman. Jadi kalau saya yang punya basic 3 sertifikasi itu, berdasarkan pengalaman saya, gaji yang akan teman-teman dapatkan itu adalah sekitar minimal 3 kali UMR lah teman-teman. Jadi 3 kali UMR sampai 4 kali UMR. Dan biasanya kalau di level profesional itu kembali ke lingkup pekerjaan yang teman-teman lamar. Jadi kalian akan lebih spesifik ke network engineer apa, nah itu mempengaruhi juga terhadap gaji yang kalian terima. Tapi bisa saya simpulkan bahwa untuk level profesional ini teman-teman akan dibayar dengan salary 3 kali UMR yang ada di tempat teman-teman melamar. Nah untuk level yang terakhir teman-teman yaitu expert. Nah kalau kita udah ngomongin expert, itu udah jelas pengalamannya udah lebih dari 5 tahun ya teman-teman. Dan biasanya untuk gaji seorang expert network engineer itu ada di angka atau di range minimal 10 juta sampai 25 juta untuk yang range expertnya ya teman-teman. Jadi saya tidak ngomongin UMR lagi, karena biasanya untuk expert itu memang patokannya paling sedikit ada di angka 10 juta, dan kisaran lebihnya itu tergantung tempat teman-teman nanti melamar. Job desk-nya itu sebagai expert network engineer apa. Nah networkers, untuk poin yang terakhir adalah tips untuk menjadi seorang network engineer yang handal. Nah kalau dari saya, berdasarkan pengalaman saya, tips yang akan saya berikan yang pertama adalah kalian harus mengambil sertifikasi untuk network engineer. Nah itu ada beberapa sertifikasinya. Kalau bisa pesan saya adalah kalian mengambil sertifikasi di level profesional atau level menengahnya. Jadi bukan hanya sampai di level basic ya teman-teman, kalian harus mengupgrade sertifikasi kalian sampai di level profesional. Kenapa? Karena ketika kalian sudah berada di level profesional, tentunya salary kalian pun akan menyesuaikan. Oke, kemudian tips yang kedua adalah terus belajar, terus mengupdate perkembangan teknologi, khususnya untuk bagian networking. Jadi kalau kita tidak mengupgrade teknologi kita atau pengetahuan kita tentang networking, nanti teman-teman sendiri yang akan ketinggalan, atau ketika network engineer sudah beralih ke teknologi yang terbaru, kalian masih stuck di pengetahuan atau teknologi kalian yang lama. Nah sayang sekali teman-teman kalau seperti itu ya, nanti teman-teman akan ketinggalan. Dan yang terakhir tips dari saya adalah kalian bisa terus mengupgrade skill kalian dengan mengikuti event-event yang diadakan oleh brand-brand ternama di Indonesia. Kemudian kalian bisa ikut-ikut pelatihan, dan juga terus
menggali ilmu tentang network engineer itu bisa dari mana aja. Kalian bisa rajin baca buku, kemudian kalian bisa nyari informasi itu di internet, YouTube, dan lain sebagainya. Contohnya salah satunya adalah ketika kalian menonton video ini, saya harapkan kalian juga akan bertambah ilmunya, atau ilmu kalian akan secara otomatis bertambah. Nah, itu adalah salah satu media pembelajaran yang merupakan tips penting untuk menjadi seorang network engineer handal. Nah, networkers, itulah tadi pembahasan singkat mengenai network engineer dan juga gaji seorang network engineer. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan tentang video kali ini, teman-teman bisa tinggalkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Nanti saya akan merespon pertanyaan dari teman-teman. Dan untuk video kali ini saya rasa cukup. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dari saya, dan juga terus pantengin channel Suhu TV. Oke, akhir kata, salam.